Jadi kalau menggunakan analisanya Pipanores yang banyak menulis tentang pemilu di banyak negara, penelitian terakhirnya juga Indonesia masuk, itu Indonesia sejak 2014 sudah dimasukkan kategori negara yang mengarah kepada otoritarian. Jadi media internasional di Australia, di Amerika, di Eropa sudah hopeless ya sama Jokowi dalam konteks demokrasi. Muldoko itu kan sebetulnya orang asing di luar dari Partai Demokrat. Beda cerita misalnya Pak Muldoko itu sendiri orang Demokrat gitu. Sejak dari awal gitu. Nah mungkin ya adalah argumen kita mengatakan bahwa ya Pak Muldokonya sendiri orang Demokrat kan susah kita cegah gitu. Tapi ini tidak, Pak Muldoko itu orang asing betul, dilibatkan dalam peristiwa ini. Oke, Bung Rey, kalau kita melihat penjelasan dari Pak Ali Muchtar Ngabalin tadi, belum ada gestur baik dari Presiden Joko Widodo maupun Muldoko untuk masalah mundur dari posisinya sebagai ketua atau kepala kantor staf Presiden. Kalau saya sih tidak terlalu yakin Pak Muldoko mundur, mau gitu. Kenapa? Justru kekuatan beliau itu adalah karena beliau menjadi ketua KSP. Gak terbayang kalau beliau bukan ketua KSP tiba-tiba melakukan ikut serta di dalam KLB Deli Serdang itu. Orang nggak akan melihatnya gitu. Nah itu yang kita sebutkan tadi, mengapa penting Pak Jokowi justru untuk memberi sinyal bahwa beliau itu independen. Emang Pak Muldoko itu berani melakukan misalnya terlibat di dalam KLB itu kalau bukan beliau seorang KSP. Kalau beliau cuma misalnya mantan jenderal biasa saja gitu. Agak sulit membayangkan itu gitu. Justru karena Pak Muldoko ini adalah ketua KSP, itulah menjadi kekuatan beliau untuk ikut serta di dalam peristiwa KLB di Deli Serdang itu. Oleh karena itu meminta beliau mundur itu nggak realistis gitu. Yang harus ada dimundurkan. Adalah dimundurkan oleh Presiden sebagai atasan beliau gitu. Kalau betul-betul Presiden tidak berada dalam posisi misalnya menyetujui langkah yang dilakukan oleh Pak Muldoko itu. Dan buta huruf terhadap demokrasi. Peristiwa yang sangat tidak demokratis dianggap sebagai happy-happy itu. Jadi ya udah, itu bagian dari biografi politik kita, bahwa kita pernah punya presiden yang menghadapi keadaan yang membahayakan demokrasi, tapi dia cuma happy-happy itu. Oke. Kalau presiden happy-happy, bagaimana kita harus menyikapi, apakah kita mau ikut happy-happy atau sebenarnya kita menjadi unhappy? Bung Rocky. Masyarakat selalu punya persediaan humor. Dia menganggap bahwa perilaku presiden diterima aja sebagai fakta bahwa kita pernah punya pemimpin yang tidak paham tentang political ethics, tidak paham tentang cara memperbaiki keadaan tuh. Jadi seluruh ya mayoritas Indonesia yang kita bisa baca lewat media massa, bahkan yang tidak happy kan bukan cuman kita publik, tetapi juga partai pendukung presiden. Pak Surya Paloh itu nggak happy dengan keadaan beginian. Gerindra bahkan juga minta Muldoko untuk ditegur atau bahkan dipecat segala macam, walaupun datang dari anggota, tapi itu suara dari partai. Jadi partai-partai pendukung presiden tidak happy sebetulnya, karena cemas bahwa satu waktu dia kena. Atau Gerindra kan tetap ada elemen yang otaknya bagus itu, yang melihat bahwa ini berbahaya bagi demokrasi. Nasdem juga begitu. Ada banyak teman-teman intelektual di situ yang tetap terganggu, kesadaran politiknya terganggu melihat presiden gue kok diem-diem aja tuh. Apa dia betul-betul gagu terhadap demokrasi itu kan. Jadi yang nggak happy adalah partai-partai pendukung dia juga. Saya juga bayangkan misalnya Sri Mulyani, apa dia happy lihat beginian nih? Atau Enggar juga, Menteri Erlangga juga tentu paham bahwa sebetulnya nggak happy. Tapi keadaan istana yang unhappy itu langsung dibypass oleh Mahfud. Enggak, semua kita happy itu. Sebetulnya itu mesti dibaca dengan cara psikologi terbalik. Orang yang ketakutan kan tiba-tiba menganggap dia pemberani itu. Orang yang cemas tiba-tiba menganggap dia bisa atasi stabilitas. Jadi Mahfud ada di dalam bagian yang mesti kita baca secara terbalik, bahwa pendalaman pemburukan itu bukan sekedar terjadi di dalam
masyarakat sipil yang mengamati pemburukan ini, tapi juga pada elemen-elemen pendukung Presiden Jokowi. Lain kalau Gerindra dan Nasdem bilang, ya kita juga happy-happy. Ini Nasdem duluan bilang, kami tidak happy dengan peristiwa ini karena ini menghina demokrasi. Gerindra bilang hal yang sama, tapi Presiden bilang, enggak, gue yang happy-happy. Ya udah, silakan happy-happy di dalam kebuntuan itu. Ya, oke, orang sekelas Anda mungkin bisa membaca secara terbalik. Tetapi saya khawatir publik membacanya secara linear gitu. Dan saya yakin sebagian besar membaca linear bahwa oke, ada kudeta oleh Demokrat dilakukan oleh kepala staf kepresidenan dan ternyata presiden itu happy. Berarti kan itu semacam blessing kan, artinya kalau tidak salah kalau masyarakat menafsirkan seperti itu. Iya, beberapa orang menganggap dia happy itu bukan dalam pengertian happy-happy aja, artinya biasa-biasa aja. Dia happy justru dalam terjemahan yang sempurna, dia senang dengan peristiwa itu. Kan itu yang terjadi kan. Jadi sebetulnya kita dari awal mengerti bahwa ada komplotan yang sebetulnya mengarahkan proyek kudeta ini. Dan komplotan itu kebetulan tidak sempurna bekerjanya itu. Tapi presiden menganggap bahwa oke, nanti disempurnakan. Di mana misalnya nanti ke Menteri Yasona juga akan keluarin surat resmi menerima perubahan ADART segala macam itu kan. Jadi presiden masih berpikir bahwa ini akan berujung pada sukses, karena itu dia happy-happy aja tuh. Jadi secara tidak sadar sebetulnya dia bilang, iya gue itu yang ada di belakang situ tuh, buktinya nih gue happy-happy aja kan. Kan begitu kesimpulannya. Oke, tapi kita menyisakan satu prasangka baik bahwa kepada presiden, karena ini kan yang baru menyampaikan Pak Mahfud gitu ya, dan dalam banyak kasus kita mendapatkan fakta Pak Mahfud itu salah menafsirkan apa yang petunjuk dari presiden. Contoh yang paling nyata pada waktu kasus Habib Rizik Syihab, pada waktu itu kan dia menyatakan dia yang akan semua disambut ketika dia pulang, tapi kemudian salah, dampaknya dipecat. Nah, ini jangan mudah-mudahan saja ini kita berpikir semacam itu, jangan-jangan Pak Mahfud mengulangi blunder yang sama lagi. Pak Mahfud udah tahu. Ya. Pak Mahfud udah belajar berkali-kali. Kalau dia bikin salah pun presiden tetap happy-happy tuh. jadi memang ini presiden kita ya happy-happy aja. Dan semua orang juga tahu masalah itu. Mahfud sekarang dengan santai menganggap bahwa gue ngomong apapun nggak bakal dipecat presiden kok. Sebab kalau misalnya terus-menerus begini, kan presiden mesti mecat 2 orang sekaligus kan, Muldoko sama Mahfud MD kan. Karena gue bukan happy-happy Pak Mahfud, jangan bilang saya senang itu. Tapi karena presiden nggak paham, jadi kayak orang yang nggak punya pengetahuan, lalu dia bengong aja mau ngapain gitu kan. Itu yang terjadi. Kalau naik gunung itu orang artinya dia mengalami halusinasi karena kekurangan oksigen. Saya nggak tahu presiden halusinasi dengan cara yang sama atau enggak tuh. Tapi itu soalnya. Ya, hipoksia dan ya mountain sickness lah. Ya ada orang yang biasa begitu, orang yang terlalu kena hipoksia itu. Dia sebetulnya kedinginan tapi dia rasa panas, lalu dia buka baju tuh, lalu dia mengalami frostbite segala macam. Jadi udah kita harus terima ini sebagai fakta bahwa presiden kita ya begitu, tidak mampu untuk melihat realitas dan membayangkan ada solusi yang akan dia temukan, entah itu wangsit dari langit atau wangsit dari gorong-gorong, saya nggak tahu. Oke, Bung Rocky jujur dalam situasi saat ini agak sulit kalau saya diminta untuk happy, bukan karena persoalan saya mendukung SBY atau Demokrat. Tapi ini kan persoalan bagaimana masa depan demokrasi kita mengalami pemburukan gitu. Tapi karena presiden happy, saya kira saya juga akan mencoba untuk belajar happy saja melihat situasi saat ini. Yes, karena teguran dari publik dia nggak paham, teguran dari internasional dia juga nggak paham karena mungkin dia nggak ngerti apa yang dimaksud dengan move closer to single party rule. Jadi itu mesti diterjemahkan Australian majalah koran Australia itu pada presiden supaya presiden paham bahwa gue happy ternyata masyarakat sipil tidak happy, bahkan pers dunia tidak happy itu. Nah siapa yang bisa bisikkan itu? Kan mesti ada orang yang beritahu, presiden Anda sebetulnya dipandang oleh warga Anda sendiri dan bahkan warga dunia sebagai udah telanjang. Jadi ya tapi gue happy aja, iya karena nggak ada yang bilang bahwa Anda sebetulnya dalam keadaan bahaya.